warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita di kelompok 3 manajemen 2D. Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang sudah sama-sama nih ngerjain tugas kelompok kita, tugas untuk membuat video presentasi tentang pasar monopolistik. Sebelumnya, saya dan teman-teman mohon izin kepada Ibu Nita selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi, karena saya dan teman-teman hari ini akan coba memaparkan tentang pasar monopolistik. Sebelumnya, apa sih itu pasar monopolistik? Bagaimana ciri-cirinya? Kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik, laba jangka panjang dan jangka pendek dari pasar monopolistik, efek dari pasar monopolistik, dan bagaimana sih terbentuknya pasar monopolistik itu sampai kepada peran pemerintah terhadap pasar monopolistik. Semua itu bakal kita bahas bareng-bareng hari ini bersama teman-teman kelompok saya. Untuk anggota kelompok saya izin memperkenalkan diri anggota kelompok saya. Untuk anggota kelompoknya yaitu tadi anggota kelompok dari kelompok 3 manajemen 2D. Selanjutnya, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pasar monopolistik yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Lutfi Nur Najmi Awalia, yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau different product. Pasar monopolistik ini juga merupakan pasar yang berada di antara dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Sehingga sifat-sifat yang ada dalam pasar monopolistik ini mengandung unsur-unsur pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, yang dimana pasar monopoli ini adalah termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian, pada pasar monopolistik ini, para produsen menghasilkan barang atau produk dengan karakteristik yang berbeda, seperti warna produk, bentuk fisik, desain, dan kualitas. Maka dari itu, perbedaan-perbedaan ini menjadi ciri khas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian, dalam pasar monopolistik ini, harga bukan menjadi faktor penentu angka penjualan, melainkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk atau barang yang dijual. Kemudian, salah satu contoh dalam pasar monopolistik ini adalah air mineral. Ada banyak produsen yang menghasilkan air mineral. Contohnya Aqua, Le Mineral, Prima, Nestlite, dan Fit. Kemudian, contoh produk lainnya yang dihasilkan oleh para produsen adalah produk shampoo. Shampoo ini banyak sekali macamnya, seperti Pantene, Lifebuoy, Sunsilk, Rejoice, dan Head & Shoulder. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di pasar monopolistik memiliki ciri-cirinya. Di antaranya, yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen. Apa sih yang dimaksud terdapat banyak penjual? Di pasar monopolistik tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Namun, keadaan ini menyebabkan produksi perusahaan relatif sedikit. Yang kedua, diferensiasi produk atau bisa disebut juga dengan perbeda corak. Jadi, ciri yang kedua ini bisa disebut dengan membedakan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Di pasar monopolistik, yang berbeda corak menyebabkan produk antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya, misalnya pengemasan dan lain-lain. Yang ketiga, ada produsen dapat mempengaruhi harga, yaitu bisa disebut juga berbeda corak atau perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih. Dan yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Masuknya produsen tidak semudah seperti pasar persaingan sempurna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, modal yang diperlukan relatif besar. Dan yang kedua, perusahaan itu harus menghasilkan produk yang berbeda corak dengan yang sudah tersedia di
pasar. Dan yang terakhir, ada promosi harus aktif dalam pasar persaingan monopolistik. Nah, masih ada yang menjual produk dengan harga lebih tinggi, tetapi masih saja ada yang membeli, bahkan jadi langganan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di dalam pasar monopolistik tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun untuk kelebihannya, antara lain yang pertama, terdapat banyak produsen. Nah, banyaknya produsen ini memberikan keuntungan bagi para konsumen dan pembeli untuk memilih produk sesuai dengan keinginannya dan terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk untuk produsen. Kebebasan keluar masuk untuk para produsen ini mendorong para produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produk yang akan dikeluarkannya. Kemudian yang ketiga, adanya diferensiasi produk. Nah, adanya diferensiasi atau perbedaan produk ini dapat mendorong para konsumen untuk lebih selektif dan lebih hati-hati lagi dalam memilih produk yang akan dibelinya. Kemudian dapat membuat para konsumen loyal terhadap produk yang telah dipilihnya. Yang keempat, pasar mudah dijumpai oleh konsumen. Nah, pasar ini umumnya mudah sekali untuk dijumpai oleh para konsumen. Kenapa? Karena pasar ini menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Nah, adapun untuk kekurangan dari pasar monopolistik, antara lain yang pertama, tingkat persaingan yang tinggi. Nah, pasar monopolistik ini memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik dari segi harga, dari segi kualitas, maupun dari segi pelayanannya. Sehingga, produsen yang tidak memiliki modal maupun pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar ini. Kemudian yang kedua, butuh modal yang besar. Nah, dibutuhkan modal yang sangat besar nih untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Sebab pemain pasar di dalamnya itu mempunyai skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, peningkatan biaya untuk berinovasi. Pasar monopolistik mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya akan berimbas. Kemudian yang keempat, besarnya biaya untuk iklan. Nah, besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti untuk iklan dan insentif, terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran, sehingga menghabiskan banyak biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus produk lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keoptimalan dan efisiensi bagi perusahaan kecil rendah. Kenapa demikian? Untuk perusahaan kecil atau yang baru masuk pasar monopolistik ini, tingkat keoptimalan dan efisiensi bisa dibilang cukup rendah, dikarenakan banyaknya para pesaing yang terdapat dalam pasar ini. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi materi selanjutnya adalah laba dalam perusahaan pasar monopolistik. Nah, laba di perusahaan pasar monopolistik ini ada laba jangka pendek dan ada laba jangka panjang. Untuk pembahasannya, ini dia videonya. Oke, halo teman-teman, aku Lutfi. Jadi kita tadi akan bahas tentang laba perusahaan di pasar monopolistik. Ada dua, yaitu laba perusahaan jangka pendek dan laba perusahaan jangka panjang. Oke, jadi langsung aja kita ke kurva yang pertama, yaitu kurva jangka pendek. Nah, jadi laba maksimum pada perusahaan monopolistik itu terjadi ketika garis MC berpotongan dengan garis MR. Jika ditarik ke bawah, kita akan mendapatkan Q. Nah, Q di sini yaitu jumlah barang yang diproduksi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian, kita bisa tarik garis lagi ke atas sampai garis D. Kemudian, kita tarik garis lagi ke sebelah kiri dan kita akan mendapatkan P bintang. Nah, ini juga Q bintang. Nah, P bintang di sini adalah harga yang ditetapkan oleh produsen untuk menjual produknya tersebut agar mencapai laba yang maksimal. Nah, di sini juga ada kurva ATC atau average total cost yang berarti biaya rata-rata. Kita bisa lihat di sini ada perpotongan garis. Kemudian kita tarik garisnya ke sebelah kiri dan kita dapatkan ATC. Jadi dapat disimpulkan bahwa daerah yang diarsir ini
adalah merupakan laba jangka pendek dari perusahaan monopolistik. Nah, jadi ketika perusahaan baru buka, biasanya perusahaan itu akan mendapatkan demand yang naik atau permintaan yang tinggi. Maka, oleh karena demand yang naik, perusahaan itu mendapatkan laba jangka pendek. Ketika laba tinggi, maka perusahaan-perusahaan yang lain pun akan tertarik. Kemudian karena perusahaan lain banyak yang tertarik, bakal banyak lagi jumlah produk yang akan beredar di pasaran dan permintaan terhadap suatu barang tersebut di suatu perusahaan akan menurun. Nah, salah satu contohnya yaitu yang kemarin sempat booming, salah satunya yaitu boba atau boba brown sugar. Ketika awal mulanya ada boba brown sugar, maka perusahaan boba tersebut mengalami permintaan yang tinggi dan mendapat laba jangka pendek. Salah satu perusahaan boba ketika awal booming yaitu Sing Futang. Nah, perusahaan boba ini yang kemudian menjadikan para pembisnis tertarik untuk bisa membuka usaha sejenis dengan perbedaan-perbedaan seperti gula yang lebih banyak atau berbagai macam topping, tapi sama-sama sejenis boba brown sugar. Masuknya para perusahaan boba baru ini akan menggeser kurva permintaan dan MR ke sebelah kiri. Kemudian bisa dilihat bahwa kurva permintaan dan kurva MR sekarang berada di bawah kurva ATC. Untuk kecenderungan jangka panjang bisa kita tarik garis ke atas, maka kita akan memperoleh bahwa P sama dengan ATC, atau harga jual sama dengan biaya satu unit produk. Atau bisa juga dikatakan zero profit. Jadi kesimpulannya, dalam jangka pendek perusahaan akan mendapatkan laba jangka pendek. Laba jangka pendek ini didapat karena adanya peningkatan permintaan terhadap suatu produk yang dianggap baru di pasar. Kemudian dalam jangka panjang, perusahaan akan mengalami zero profit. Zero profit ini terjadi karena adanya pergeseran permintaan atau permintaan yang menurun, yang kemudian akan mengakibatkan harga jual di pasar sama dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada efek dari pasar monopolistik. Analisis keseimbangan produsen dalam pasar persaingan monopolistik jangka panjang. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, diantaranya terjadi ketidakefisienan produksi karena produsen tidak berproduksi dalam biaya rata-rata minimum. Yang kedua, konsumen masih harus membayar harga produk tersebut lebih tinggi dari ongkos marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Aturan pasar monopolistik yang dimana ketika harga dan kuantitas mengalami ketidakseimbangan, maka pemerintah harus mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya pemerintah harus membuat peraturan tentang kebijakan harga. Hal ini dikarenakan berhubungan dengan fungsi pemerintah sebagai pengawas pasar. Dan yang kedua, pemerintah harus mengeluarkan subsidi. Dengan hal ini, dalam waktu-waktu tertentu, pemerintah harus siap mengeluarkan subsidi paling tidak sebesar keuntungan yang hilang atau keuntungan sama dengan nol. Yang kelima, faktor penyebab terjadinya pasar monopolistik. Pasar monopolistik tentunya tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu yang pertama, ketidakpuasan produsen terhadap sistem di pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Sehingga banyak produsen yang lebih memilih terjun ke pasar monopolistik ini untuk mendapatkan keuntungan lebih. Yang kedua, ada sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi setiap orang atau setiap produsen dapat dengan mudah terjun dan masuk ke dalam pasar monopolistik ini. Karena itu tadi, karena produsen dapat dengan mudah mencari bahan baku atau bahan pendukung untuk membuat produknya.
Nah, itu dia tadi pemaparan materi tentang pasar monopolistik. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga tadi yang saya dan rekan-rekan kelompok saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.